Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Widiarti dari Prodi Manajemen Sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 28920500001. Video kali ini untuk melengkapi tugas UAS saya pada semester 3 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Suparti MM. Oke, di video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua kompensasi, dan yang ketiga ada rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan lanjutan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut KBBI, arti dari daya manusia adalah potensi manusia yang tepat dikembangkan untuk proses produksi. Dan selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Lalu yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Lalu yang keenam yaitu pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Adapun proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, strategi dan implementasi pencarian SDM. Di sini juga ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan SDM, yaitu faktor pertumbuhan atau growth. Yang kedua ada perubahan atau change, dan yang ketiga yaitu teknologi. Kita masuk pada materi kedua, yaitu kompensasi. Bahwa kompensasi adalah semua bentuk penghasilan langsung atau tidak langsung yang diperoleh karyawan. Menurut Hussein Umar, kompensasi merupakan berbagai hal yang diterima oleh seorang pegawai, baik berupa gaji, upah, insentif, bonus, asuransi, dan semacamnya yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Lalu ada manfaat kompensasi, di antaranya yaitu membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. Manfaat ketiga yaitu citra perusahaan tampak lebih baik dibanding kompetitor. Yang keempat, perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Dan yang kelima yaitu memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Di sini juga ada tujuan kompensasi, yaitu yang pertama mempertahankan karyawan yang berprestasi, yang kedua mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang ketiga memicu perubahan sikap yang semakin baik, yang keempat efisiensi biaya, yang kelima menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, dan yang terakhir yaitu memenuhi administrasi legalitas. Lalu ada jenis kompensasi. Di sini yang pertama ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung berarti kompensasi finansial secara langsung yang diberikan oleh perusahaan, seperti bayaran pokok, termasuk juga bayaran insentif seperti komisi, bonus, laba, serta bayaran tertangguh. Dan jenis kompensasi yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kebalikan dari kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung ini tidak diberikan secara langsung kepada karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Biasanya kompensasi ini disalurkan lewat program proteksi seperti asuransi, paid leave, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan dari perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu jenis kompensasi yang ketiga, ada kompensasi non-finansial.
Kompensasi non-finansial ini bisa berupa pekerjaan atau proyek yang menarik dan menantang, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan lanjutan. Di sini ada pengertian rekrutmen, bahwa rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Lalu manfaat rekrutmen ini yaitu memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Melalui rekrutmen, perusahaan juga bisa mendapatkan sumber daya manusia yang potensial dan dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan sebagai hasil dari pengisian lowongan dengan spesifikasi yang tepat. Lalu di sini ada pengertian seleksi. Seleksi adalah bagian dari proses rekrutmen yang berkaitan dengan penentuan calon atau kandidat mana yang harus diangkat ke pekerjaan tersebut. Hal ini menurut Armstrong dan Taylor 2014. Dan seleksi sendiri adalah proses pengumpulan informasi tentang pelamar untuk suatu posisi dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memilih pemohon yang tepat. Di sini juga ada tujuan seleksi. Tujuannya yaitu untuk menilai kesesuaian kandidat dengan memprediksi sejauh mana mereka dapat menjalankan peran dengan sukses. Hal ini melibatkan penentuan sejauh mana karakteristik pelamar dalam hal pengetahuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan mereka sesuai dengan spesifikasi, dan kemudian menggunakan penilaian ini untuk memilih pilihan di antara kandidat. Ini menurut Armstrong dan Taylor 2014. Lalu yang terakhir ada penempatan karyawan. Menurut Rifai 2009, penempatan ialah mengelompokkan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Pendapat tersebut menegaskan saja, melainkan harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang memiliki pegawai dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu, sehingga the right man on the right place tercapai, dan penempatan lebih banyak dibuat oleh seorang manajer. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.